الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله الملك المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أيضا: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن ذلك من الشاكرين والزاهدين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali pertemuan kita pada siang yang penuh berkah dan kemuliaan ini di hari Jumat, di hari Sayyidul Ayyam, 10 hari di antara selama 1 minggu Bapak sekalian. Hari ini hari Jumat, kita sudah berada di penghujung bulan Safar. Itu bertepatan pada tanggal 29 Safar 1445 Hijriah. Atau hari ini kita bertepatan di pertengahan bulan September, yaitu adalah pada tanggal 15 September di tahun 2023. Yang mana nikmat saat sekarang ini, waktu detik hari ini, kepada yang kita hadir ini di rumah Allah siang hari ini, Allah masih berikan kita nikmat yang sangat luar biasa Bapak sekalian. Di antara nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita, Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita waktu, dan Allah berikan pula kita kesempatan, sehingga dengan nikmat sehat dan waktu inilah juga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Banyak yang Allah berikan hari ini sehat Bapak sekalian waktu, tetapi dia tak bisa kadang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah berupa nikmat yang sangat luar biasa Pak. Untuk apa kita hidup di atas dunia? Allah berikan sehat, Allah berikan kita waktu lapang. Sementara waktu sehat dan lapang itu kita tak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita yang hadir hari ini istiqomah, Allah berikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa menjaga amal-amal ibadah kita sampai ketika Allah cabut nyawa kita nanti Bapak sekalian. Salam dan salam tak bosan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak dengan banyak kita bersolat kepada Muhammad SAW, kelak di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaatnya, pertolongannya. Karena mendengarkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu yang mana Allah ingatkan kepada kita, malun, harta tak berguna Pak. Kalau hari ini kita manusia, siapa tak punya harta Pak? Perlu kita harta, butuh kita harta ketika dunia. Wala bangun, dan anak-anak kita butuh kita. Ketika kita sudah berumah tangga, apa kita dambakan adalah mendapatkan keluarga yang sakinah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Tapi nanti kata Allah, di hari kiamat harta tak berguna, anak tak berguna, kecuali man atallah biqalbin salim, kecuali menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih.
Maka mari setiap amal yang kita lakukan, setiap harta yang Allah amanahkan kepada kita, setiap anak dan istri yang Allah berikan kepada kita, mari kita jaga. Jangan sampai hanya mikirkan dunia, tapi mari kita bersama membangun keluarga yang sakinah mawaddah dengan bersama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul mimbar ubah kita singkat pada kesempatan kali ini adalah menjaga diri dari dosa dan kemaksiatan. Allah hidupkan kita dunia ini Bapak sekalian, sudah tahu kita bahwasanya kewajiban kita sebagai manusia, apalagi kita seorang muslim beragama Islam, adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sudah tahu Pak. Dari kecil kita diajarkan oleh ayah tua kita, baik ayah, bapak, ibu, guru kita di sekolah, ataupun baik pun ustaz-ustaz menyampaikannya Pak, kita sudah tahu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kujadikan kata Allah jin dan manusia illa kecuali adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita sebagai manusia dunia ini Pak Allah hidupkan bukan hanya untuk mencari kebahagiaan dunia, tapi dibalik mencari menjagalah diri kita ini Pak. Yang pertama, jangan sampai kita berbuat dosa dan kemaksiatan. Hari ini kita lihat masa hari ini Pak, na'udzubillah min zalik, orang berbuat dosa, orang berbuat kemaksiatan biasa-biasa saja Pak. Malah kadang yang sadar adalah jangan kita sampai berbuat berzina Pak. Hari ini Masya Allah kita dengar berita Pak, di Rokan Hulu ini saja Pak, apalagi di Batu ini Pak, banyak terjadi hari ini orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan. Apa dosanya? Dia tak malu-malu lagi Pak berbuat zina atau berhubungan tak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melaksanakan dosa kemaksiatan sebagaimana dia melakukan orang yang telah bersuami istri Pak. Banyak hari terjadi Pak. Dalam minggu ini saja kami mendengar menetes air mata Pak, na'udzubillah min zalik. Biasa-biasa saja hari ini Pak, orang mendengarkan di sana terjadi perbuatan yang tidak layak, apalagi tengok anak-anak kita Bapak sekalian, na'udzubillah min zalik. Pada setiap dosa yang kita lakukan Bapak sekalian, ingat nanti pada hari kiamat akan Allah berikan balasan yang Bapak sekalian. Jangan kita anggap remeh apa yang telah kita lakukan hari ini. Oh, hari ini kita berbuat dosa Pak, berbuat zina, bermabuk-mabukan, menghisap narkoba dan berbagai kemaksiatan. Mungkin hari ini belum Allah berikan kita balasan Pak atas dosa yang telah kita lakukan. Tapi ingat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah telah ingatkan kepada kita, sebesar apapun kebaikan yang telah kita lakukan dunia ini Pak, oh hari ini kita datang ke masjid melaksanakan sholat Jumat berjamaah, Allah akan berikan balasan nanti Pak. Dicatat oleh malaikat rakib dan atid, setiap manusia yang datang ke masjid dicatat setiap nama kita Pak. Jangan khawatir Pak. Maka setiap amal yang kita lakukan bukan mengharapkan sanjungan dari orang lain, tapi setiap apa kita lakukan kebaikan ini Pak, yakinlah Allah nanti akan lihatkan balasan kepada diri kita masing-masing. In ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha, kata Allah. Dalam surah Yusuf ayat yang ke-7 Allah katakan, siapa yang berbuat kebaikan, in ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha. Siapa, kata Allah, yang berbuat baik, maka kebaikan itu nanti akan kembali kepada dirinya Pak. Jangan kita khawatir Pak. Maka hari ini kami sampaikan, mari Pak, mengingatkan kita kembali, mari kita jaga diri kita dari dosa dan kemaksiatan. Apalagi hari ini terjadi luar biasa berita-berita Pak. Bukan berita, kadang nampak Pak, terdengar kadang Pak. Na'udzubillah, inilah zaman sekarang Pak. Apalagi, maaf, masalah zina ini biasa-biasa saja hari ini Pak. Kami dalam satu minggu ini mendengar Pak, na'udzubillah, ya Allah jangan sampai Engkau turunkan azab terkhusus di ujung batu ini. Bermohonlah kita kepada Allah Pak.
Salah satu mengundangnya azab Allah bagaimana? Hari ini manusia telah berterang-terangan berbuat dosa dan kemaksiatan, Pak. Maka oleh sebab itu mari kita ingatkan kepada anak-anak kita, Pak. Generasi muda kita hari ini, jangan sampai dia melampaui batas, Pak. Karena yakinlah Allah takkan pernah tidur, Pak. Allah Maha tahu. Kadang kita manusia ini, Pak, ketika sudah Allah berikan azab, di situ kadang baru kita sadar yang mana satu orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan, Pak, bukan orang yang berbuat dosa saja yang akan Allah beri azab, tapi kita semua nanti ini, Bapak sekalian. Maka dalam dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu, sekiranya satu kampung, Pak, kalau kita beriman, aman wattaqu, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai, Allah akan turunkan keberkahan, Pak. Tapi sebaliknya ketika hari ini kita telah banyak berbuat dosa dan kemaksiatan, Pak, tunggulah. Memang hari ini mungkin Allah berikan balasan kepada kita, tapi nanti Allah berikan kita azab, bisa nanti terjadi yang tidak kita inginkan. Na'udzubillah min zalik. Karena hari ini sudah banyak luar biasa dosa dan yang manusia lakukan, Bapak sekalian. Jadi bagaimana cara menjaga diri kita agar terhindar dari dosa dan kemaksiatan? Yang pertama tentulah selalu kita taqarrub ilallah, dekatkanlah diri kita kepada Allah, Pak. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Tentulah jangan sampai kita lalai atau meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu ini, Pak. Khusus buat kita yang laki-laki ini, Pak, diwajibkan sholat Jumat sekali seminggu, Pak. Kadang kita hari ini agama Islam, tapi sholat biasa-biasa kita lalaikan, Pak. Tidak sekali seminggu dilalaikan, yang 5 waktu sudah ditinggalkan, jangan sampai, Pak. Disinilah nanti kita akan menyesal ketika sudah nanti datang ajal kematian. Laula akhartani ila ajalin qarib, baru kita menyesal, Pak. Ya Allah, undurlah kematianku, ya Allah. Aku ingin baik, aku ingin beribadah, aku ingin berbuat kebaikan, ingin bertobat, tapi salah lagi, Pak. Ketika hari ini masih Allah berikan letak jantung kepada diri kita masing-masing, Pak, maka jagalah diri kita. Seandainya hari ini kita sudah terlalu banyak berbuat dosa dan kemaksiatan, mulai hari ini kita bertobatlah dan ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan jangan kamu sekali-kali membuat dosa dan merusak amal ibadah. Maka ini, Pak, pertama kita jaga diri kita melalui mimbar kita ini adalah mari kita jaga diri kita dari dosa dan maksiat. Yang pertama ini, Pak, jangan sampai kita terjadi nanti dosa-dosa yang luar biasa. Allah sudah katakan, la taqrabu zina, jangan engkau dekati zina. Mendekati saja tak boleh, Pak. Tapi hari ini sudah terang-terangan, Pak. Kalau didengar dari kantor polisi, Pak, sudah berapa minggu ini terjadi laporan orang tertangkap, Pak, maaf, melaksanakan yang tak sesuai dengan ajaran Islam, Pak. Baru kemudian 2 hari yang lewat terjadi di sana, Pak, tertangkap oleh masyarakat, dilihat oleh anak-anak, na'udzubillah. Kan luar biasa, Pak. Yang melaksanakannya bukan orang non-muslim, tetapi orang beragama Islam. Ini yang sangat luar biasa, Pak. Bagaimana agama ini, Pak? Maka sebab itu, mari kita yang hadir ini, Pak, kita jaga diri kita, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, qu anfusikum wa ahlikum nar, jagalah diri kita dan keluarga kita dari azab api nerakanya Allah, Pak. Hari ini saja kita merasakan panas luar biasa, tak tahan kita, Pak. Apalagi nanti kalau kita sudah merasakan hari kiamat, Pak. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, kata Allah. Pada hari itu manusia seperti lalu-lalu berterbangan, Pak. Hari ini kita buat, Pak. Hari ini kita bisa merasakan indahnya dunia. Maka jangan sampai terlena dengan dunia ini, Pak. Bekerjalah kita, berusahalah kita, tetapi jangan sampai membuat kita lalai untuk menjaga amal-amal ibadah kita, Pak. Kalaulah kita jaga diri kita dari sholat ini, Pak, insya Allah salah satu kita akan terhindar dari menjauh diri kita dari dosa dan kemaksiatan, Pak. Kalaulah sholat, setiap sholat 5 waktu kita jaga, Pak. Apa kita yang laki-laki ini berjamaah kita ke masjid, terdengar suara azan, ketika kita ada usaha, Pak, tinggalkan sesaat, tak lama waktu sholat itu, Pak.
Maka sebelum inilah salah satunya diri kita akan terhindar dari dosa dan kemaksiatan, karena ini hari ini banyak terjadi Pak. Salah satunya ini perzinaan, narkoba, berjudi, macam-macam Pak. Maka mari kita jaga diri kita dan anak-anak kita, mudah-mudahan terhindar dari dosa dan kemaksiatan sekalian. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana caranya menjaga diri kita dari dosa dan kemaksiatan? Yang pertama, menjaga ibadah yang wajib Allah perintahkan kepada kita. Yang kedua, selalulah kita jaga diri kita untuk memperbanyak melaksanakan amal-amal lainnya. Itu salah satunya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kita biasakan diri kita baca Quran Pak, insya Allah kita akan terhindar dari dosa dan kemaksiatan. Apalagi kalau kita baca maknanya Pak. Kita baca ayat Al-Quran, apalagi setiap hari Jumat ini kita dianjurkan Rasulullah siapa yang membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat, mulai malam Jumat tadi Pak sampai sore nanti, selesai dia baca surah Al-Kahfi dalam satu surah untuk setiap Jumatnya, kita terus ingatkan kepada kita. Maka mereka siapa yang baca surah Al-Kahfi setiap Jumat, Allah akan berikan cahaya kepadanya dari Jumat ini untuk Jumat yang akan datang. Allah akan berikan kita cahaya Pak, keselamatan. Kepada lagi siapa kita meminta, itulah ingin kita samakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bahagia hidup dunia Pak, kita ingin selamat dunia, ingin masuk surga Allah, tapi kita sering berbuat dosa dan kemaksiatan. Bagaimana kita nanti mendapatkan manusia yang baik Pak? Maka Allah ingatkan kepada kita dalam ayat Quran sebagai sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya bertakwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau beriman kepada Allah Pak. Yang harus kita ingat hari ini Pak, hari ini kita masih bisa hidup, hari ini kita masih bisa datang ke sholat berjamaah. Tak ada yang bisa menjamin itu nanti kita bisa lagi sholat Pak. Kalau seandainya nanti datang ajal kematian kita, apa yang kita perbuat Pak? Sementara kita sudah banyak berbuat dosa dan kemaksiatan. Maka hari ini Allah berikan kita pintu hidayah Pak. Allah berikan kita kesempatan. Ini peluang yang sangat luar biasa Pak. Bisa kita beristighfar, bisa kita berzikir, bisa kita berdoa kepada Allah. Karena untuk masa yang akan datang kita tidak tahu Pak. Maka jangan sampai nanti mati kita dalam keadaan berbuat dosa dan kemaksiatan Bapak sekalian. Karena kematian itu kita tak tahu Pak. Tempatnya di mana, waktunya kapan, tak ada yang tahu Pak. Kalau seandainya kita tahu datangnya ajal itu Pak, di mana tempatnya senang kita Pak. Mungkin sehari, 2 hari menjelang datang kematian, mungkin kita bisa bertobat dengan sebaik-baiknya Pak. Tapi tak tahu kita Pak. Bukan karena orang sakit datangnya kematian, bukan orang sehat datangnya kematian. Yang jelas aja itu sudah Allah tentukan buat kita Pak. Kadang dia sehat Pak, tadi siang sholat Jumat atau sholat subuh, tiba-tiba tumbang dia Pak, meninggal. Tak bisa kita berbuat apa-apa Bapak sekalian. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami sampaikan dari mimbar singkat mari Pak. Yang pertama, jauhlah diri kita dari dosa dan kemaksiatan. Bagaimana caranya? Tentu kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Caranya banyak, baik dengan melaksanakan ibadah yang 5 waktu, dan juga yang kedua dengan membaca Al-Quran, dan yang ketiga maka perbanyaklah kita selalu dengan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan diri kita untuk melaksanakan ibadah Pak. Kalau masalah dunia ini kalau bandingkan dengan mempersiapkan amal akhirat, tak dibandingkan Pak. Sedikit kita kalau memikirkan akhirat Pak. Hari ini kita sholat Jumat Pak, paling lama di masjid ini 1 jam kita Pak. Selesai nanti sholat Jumat, sholat kita nanti pulang kita Pak, sudah terbayang apa yang akan kita kerjakan di atas dunia ini Pak. Tapi jangan sampai ketika Allah berikan kita peluang dunia ini Pak, Allah bukan melarang kita bekerja berusaha, tapi ketika sudah datang panggilan Allah Pak, jagalah diri kita dari dosa dan kemaksiatan, karena kita hari ini hidup, nanti besok kita pasti akan meninggalkan dunia ini Bapak sekalian. Maka mudah-mudahan kita yang hadir hari ini terhindar dari dosa-dosa dan kemaksiatan, apalagi dosa yang besar seperti berzina, bermabuk-mabukan, berjudi dan perbuatan yang lainnya Pak. Hindarkanlah diri kita, karena kita ini tak tahu sampai kapan hidup kita Bapak sekalian. Jangan sampai nanti kita menyesal karena
Ada 3 golongan manusia menyesal, Pak. Pertama, dia menyesal, ya Allah, aku ingin bertaubat, aku ingin mohon ampun ya Allah, tapi mana dia sudah datang kematian, Pak. Ada orang yang berinfak bersedekah, bagaimana dia cepat, tapi dia tak lagi Allah berikan hidup dunia ini, Pak. Maka jangan sampai penyesalan itu Allah berikan kepada kita. Tapi ketika hari kita punya dosa dan kemaksiatan, Allah minta buka pintu tobat buat kita, Pak. Maka mari kita jaga diri kita. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang, kita ini saudara-saudara kita, baik anak dan keluarga dan istri kita, mudah-mudahan kita terhindar terjauh daripada buat dosa dan kemaksiatan, sehingga kita bisa menjaga diri kita taat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa bihi astaghfiruka innahu huwas samiul alim.